Oke, semoga sudah habis ya, tinggal 9. Kembali nanti pertemuan berikutnya kita bahas soal 1 sampai 25, baru lanjut ke 26 sampai 50. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, untuk sesi kali ini kita belajar matematika. Yang akan kita pelajari itu adalah pembahasan TO2 yang kemarin sudah dikerjakan. Kalau yang sudah punya PDF-nya boleh dibuka, nanti sambil kita bahas sama-sama. Kakak izin share dulu untuk PPT-nya. Oke, cek suara dulu. Suaranya jelas ya, nggak putus-putus? Jelas, Pak. Untuk pembahasan TO2 UTBK yang kodenya adalah 941, yang akan kita bahas adalah materi matematika saintek. Nah, biasanya ini ada di soal TKA, jadi jenis tesnya adalah TKA di bagian nomor 1 sampai soal nomor 15. Oke, sudah siap untuk pembahasan hari ini? Sudah siap? Ya, Pak. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan dulu ya. Jadi nanti setiap soal, kalau ada pertanyaan, ditanyakan dulu. Nanti akan kakak bahas dulu soal yang ditanyakan, baru kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Oke, untuk soal nomor 1, yang ditanyakan adalah bentuk sederhana atau nilai akhir dari 6 pangkat 2019 dikurangi 6 pangkat 2017 tambah 210 dibagi dengan 6 pangkat 2017 plus 6 sama dengan berapa? Nah, kalau dapat soal kayak gini kan nggak mungkin kita hitung secara manual karena terlalu banyak dan nggak akan pernah bisa dihitung secara manual gitu ya. Nah, terus gimana? Maka karena bentuknya itu adalah perpangkatan, maka kita bisa pakai sifat-sifat eksponen atau bilangan berpangkat. Nah, untuk soal ini, sifat yang bisa kita pakai adalah kalau ada A pangkat M ditambah dengan N, maka bisa kita jabarkan menjadi A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Lalu mana yang bisa kita ubah? Yang kita bisa ubah adalah pangkat yang paling tinggi. Gitu ya, pangkat paling tinggi, terus ikutin pangkat yang terendah. Kalau dilihat dari bentuknya, di sini ada 6 pangkat 2019 gitu, sama 6 pangkat 2017, maka yang terbesar itu adalah 6 pangkat 2019. Ini kakak tulis dulu ya soalnya, 6 pangkat 2019, lalu dikurangin sama 6 pangkat 2017, terus ditambah sama 210 dibagi sama 6 pangkat 2017 ditambah dengan 6. Itu sama dengan berapa? Nah, mana yang perlu diubah? Yang perlu diubah adalah pangkat yang terbesar. Nah, berarti ini bisa kita ubah menjadi sama dengan ini 6 pangkat 2017 gitu ya. Lalu ditambah dengan 2. Sedangkan yang ini ya udah dimin dulu aja 6 pangkat 2017. Lalu yang 210-nya kita jangan ubah dulu, tetap 210 dibagi dengan 6 pangkat 2017 lalu ditambah dengan 6. Nah, selanjutnya karena di sini ada pangkat penjumlahan, maka kita bisa pakai sifat yang sebelah kiri. Berarti bentuknya menjadi apa? 6 pangkat 2017 gitu ya. Lalu dikali dengan 6 pangkat 2. Ditambah dikurang gitu, dikurang dengan 6 pangkat 2017 ditambah 210. Yang bawahnya ditulis ulang tetap jadi 6 pangkat 2017 ditambah sama 6 gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya gimana? Yang berikutnya itu adalah sama dengan kira-kira, ada yang punya ide nih? Bentuknya bisa kita ubah menjadi bentuk apa? Kira-kira? Nah, di sini sama-sama punya 6 pangkat 2017. Nah, di sini sama-sama punya 6 pangkat 2017, di sini juga 6 pangkat 2017, gitu ya. Nah, kalau bentuk ini kakak pisahin dulu ya, untuk bentuk yang belakang,
Kalau ininya kita anggap sebagai A, berarti kan bentuknya menjadi A dikali dengan 36, lalu dikurangi dengan A. Jadi nanti biar hitungnya lebih enak gitu ya. Ini 36A, berarti di sini 36A, lalu ditambah dengan berapa nih? Dikurangi dengan A. Berarti dikurangi sama A. Berarti hasilnya adalah 35A. Nah, A-nya balikin ke semula, di mana A-nya itu adalah 6 pangkat 2017. Berarti ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 35 dikali dengan 6 pangkat 2017. Nah, kakak tulis di sini. Berarti bentuknya sederhananya adalah 35 gitu ya. 35 dikali dengan 6 pangkat 2017. Lalu yang belakangnya, tadi 210-nya belum kita apa-apain nih. Kira-kira kita cari nih perkalian yang ada hubungannya dengan bentuk yang di depan. Kebetulan bentuk yang di depan itu ada 35. Nah, berarti 21 itu kemungkinan adalah salah satu faktornya adalah 35. Sekarang 35 dikali dengan berapa yang hasilnya 210. Nah, ini kalau kita hitung ternyata 210 itu adalah 35 dikali dengan 6. Nanti dibagi nih, dibagi dengan 6 pangkat 2017 ditambah sama 6 gitu ya. Berarti sama dengan, lihat bentuk yang atas, bentuk pembilangnya sama-sama punya bilangan 35. Berarti di sini 35, di sini 35, kita bisa pakai sifat distributif. Jadi kalau kita punya, nah ini, kalau kita punya A dikali dengan B, lalu ditambah dengan A kali C, maka bentuknya bisa kita ubah, A-nya dikeluarin gitu ya. Berarti sisanya tinggal apa? B ditambah dengan C. Maka bentuknya jadinya adalah A-nya adalah 35. Berarti di sini 35, ya, di sini 35, terus yang kurungnya jadi berapa? 6 pangkat 2017, lalu ditambah dengan 6, hasil bawahnya kebetulan sama, berarti nggak perlu diubah, berarti 6 pangkat 2017 ditambah dengan 6, sama dengan bentuk yang sama. Di sini kan perkalian ya, berarti bisa kita sederhanakan, ini sama-sama dibagi dengan bentuk yang sama, berarti di sini 1 sama 1, maka 35 kali 1 bagi 1, hasil akhirnya adalah 35. Maka jawaban untuk soal nomor 1 yang B. Gimana? Ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Jawabannya 35. Ada pertanyaan? Belum ada, Kak. Oke, belum ada. Lanjut ya, ini bisa di screenshot dulu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2, materi tentang matriks. Jika A adalah matriks yang berukuran 2 kali 2, artinya ordonya 2, barisnya 2, banyak kolomnya 2. Dan matriks X1, jadi di sini ada matriks X1 dikali dengan matriks A. Yang kita nggak tahu matriks A itu isinya apa, tapi yang kita tahu hanya ordonya 2 kali 2. Oke, karena 2 kali 2, maka ini bisa kita masukkan permisalannya adalah A, B, C, sama D gitu ya. Terus kita kalikan dengan apa? X1, berarti di sini X dikali dengan 1. Nah, nanti hasilnya bentuknya adalah X kuadrat min 5X plus 8. Pertanyaannya adalah, maka matriks A yang tepat adalah yang mana? Nah, kita kali ini baris dikali dengan kolom. Kita kalikan dulu matriks yang pertama dengan matriks yang kedua. Nah, perkaliannya gini, yang di sini itu adalah baris, yang di sini kita bikin sekat kolom. Nah, berarti nanti bentuknya menjadi gimana? Bentuknya menjadi, ini kakak tulis ya, cara perkaliannya. Berarti nanti jadinya X dikali dengan A, nanti ditambah sama 1 dikali sama C, gitu ya. Ini terlalu panjang, ini harusnya pendek ini aja. Gitu. Nah, lalu yang kedua, baris pertama dan kolom kedua. Berarti jadinya apa nih? Jadinya X dikali dengan B ditambah sama 1 kali D. Gitu ya. Ini tutup kurung. Lalu kita kalikan dengan X sama 1. Berarti sama dengan X kuadrat min 5X plus 8. Tunggu, kakak mau hapus dulu yang sebelah kiri.
Nah, kalau udah, nah ini kan tinggal ada satu baris dan satu kolom, maka langsung kita kalikan. Berarti ini kalau disederhanain dulu, jadinya AX plus C, gitu ya. Terus yang belakangnya itu adalah BX ditambah dengan D. Nah, kita kalikan dengan X1, berarti di sini dikalikannya dengan X1 sama dengan X kuadrat min 5X plus 8. Nah, ini kalau langsung kita kalikan, berarti nanti bentuknya menjadi gini. Pertama itu adalah AX plus C dikali dengan X gitu ya. Karena yang ini nih, AX plus C-nya kita kali dengan X. Terus ditambah dengan bentuk yang kedua, yaitu BX plus D, lalu kita kalikan dengan 1. Nanti hasilnya adalah X kuadrat min 5X plus 8. Nah, ini kalau X-nya kita kalikan ke dalam, maka bentuknya menjadi AX kuadrat plus CX, lalu ditambah sama BX plus D, nanti sama dengan X kuadrat min 5X plus 8. Nah, karena di sini kita punya koefisien yang sama, maka kita gabungin dulu. AX kuadratnya turunin dulu, karena bentuknya hanya ada 1. Lalu yang ininya, B plus C-nya kita gabungin, X-nya taruh di luar, pakai sifat distributif. Lalu ditambah dengan D, ini sama dengan X kuadrat min 5X plus 8, gitu ya. Nah, nanti kalau bentuknya nih, ini kan bentuknya udah sama ya, bentuk kiri dan bentuk kanan, maka kita samakan koefisien dan konstantanya. Oh, di sini sama-sama punya X kuadrat, karena di sini nggak ada koefisiennya, maka di sini otomatis 1 ya. Maka kita bisa samakan nih, A yang di sini sama angka 1 yang di sini. Gitu ya. Maka kita dapatkan kalau A-nya sama dengan 1. Oke, yang kedua, berarti koefisien dari X-nya, berarti kita samakan. Maka bentuknya menjadi apa? B ditambah C sama dengan min 5. Lalu yang terakhir, D dengan D yang di belakang. Berarti D-nya itu sama dengan 8. Gitu ya. Yang pasti itu adalah nilai A dan nilai B-nya, yaitu 1 sama 8. Nah, artinya kita punya nih, nilai matriks A-nya itu yang udah pasti adalah A sama D. Posisi A dan D itu ada di sini, ini 1. Lalu yang di sini itu 8. Sedangkan ini B sama C-nya kita nggak tahu nih angkanya berapa aja. Yang pasti B ditambah C harus sama dengan negatif 5. Oke, kita cek nih dari jawabannya. Yang A dan D-nya itu adalah 1 sama 8, itu hanya yang mana? Hanya yang ini nih, ini 1 sama 8, D sama yang E. Gitu ya, karena D sama E berarti A, B, C-nya udah nggak mungkin jawabannya. Tinggal kita cek B ditambah C, yang mana yang hasilnya adalah negatif 5. Kira-kira yang mana? B, D, atau E? Boleh bantu jawab? Kira-kira D atau E? D. Yang mana? D, D D. atau E? D. Yang D, betul. Karena yang D di sini adalah B-nya berapa? B-nya sama dengan 3, gitu ya. B-nya sama dengan 3 dan C-nya sama dengan negatif 8. Berarti kalau kita jumlahkan B ditambah C hasilnya adalah negatif 5. Oke, jawaban untuk soal nomor 2 itu adalah yang D. Gimana? Untuk penjelasan soal nomor 2 sudah cukup jelas? Untuk perkaliannya ada yang masih bingung? Boleh tanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, ini materinya tentang logaritma. Nah, untuk soal-soal logaritma, berarti yang perlu kita pastiin adalah kita harus hafal dulu nih sifat-sifat dari logaritma. Karena biasanya nanti untuk soal-soal jenis logaritma agak jarang kita menggunakan hanya satu sifat. Pasti nanti lebih dari satu sifat yang bisa kita gunakan. Nah, untuk soal nomor 3, maka sifat yang bisa kita pakai adalah sifat yang ini. Jadi kakak pilih dulu ya, ini 2 sifat yang nantinya bisa kita pakai. Oke, nah yang ditanyakan itu adalah fx plus per 4 ditambah dengan f4 per x. Jadi dibalik ya, yang satu adalah x per 4, yang kedua itu adalah 4 per x. Lalu gimana nih caranya? Maka kita sederhanakan dulu bentuk yang ada di soalnya. Nah, langkah pertama. Jadi nanti ada beberapa langkah ya, ini kakak tulis di sini. Langkah yang pertama, kita sederhanakan dulu bentuk fx-nya. Nah, di sini kita punya bentuk fx itu adalah 4 log x
X pangkat 3 dikurang 2 gitu ya, min 2 dibagi dengan 4 log X. 4 log X. Nah, bentuk ini itu bisa kita ubah nih. Di sini ada pangkat gitu ya. Kalau ada pangkat di belakang, berarti bisa kita taruh di depannya logaritma. Berarti nanti bentuknya jadi gini. 3 dikali dengan 4 log X. Gitu. Nanti hasilnya dikurang dengan 2. Nanti dibagi dengan 4 log X. 4 log X. Lalu berubah nih bentuknya, bisa kita ubah menjadi, kan kalau kita punya pengurangan bentuk pecahan, nah jadi kalau kita punya gini nih ya, dari sini, kalau kita punya A dikurangin sama B, lalu dibagi dengan C, maka bentuknya bisa diubah menjadi A per C dikurangin sama B per C gitu ya. Berarti C-nya kita sebar jadi penyebut A dan B. Maka untuk soal yang di atasnya itu bisa kita ubah menjadi seperti ini. Berarti sama dengan 3 dikali dengan 4 log X, nanti hasilnya dibagi dengan 4 log X, itu nanti dikurangin sama 2 per 4 log X. Gitu ya. Berarti sama dengan, ini sama-sama punya 4 log X, berarti 4 log X-nya bisa kita hilangkan, maka sisanya tinggal bilangan 3 ya, angka 3, dikurangin sama yang belakang nih. Yang belakang harus kita ubah. Karena bentuk logaritmanya ada di bawah, maka ini kita bisa naikkan ke atas. Pakai sifat yang mana? Berarti pakai sifat yang ini. Nah, kita punya A log B itu sama dengan 1 per B log A. Artinya, ketika logaritmanya itu kita naikin ke bentuk pembilang, berarti A sama B-nya tukeran tempat. Berarti artinya yang belakang jadi gimana? 2 dikali. X-nya jadi basis, berarti X log 4. Oke, ini adalah bentuk sederhana dari fx gitu ya. Ini yang kita pakai. Karena kalau kita pakai yang atas, nanti penjabaran untuk jawabannya itu jadi semakin panjang. Jadi lebih enak kita sederhanakan dulu bentuk fx-nya gitu ya. Itu untuk langkah yang pertama. Lanjut kita langkah yang kedua. Nah, yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan itu adalah f dari x per 4 gitu ditambah sama f 4 per x. Nah, sama dengan berapa? Nah, ini kita substitusi nih. Kalau fx-nya, nih, kalau fx-nya itu adalah x-nya sebagai basis, nih coba perhatikan x-nya. Kalau di sini x, fx, maka di sininya x. Nah, ketika x-nya kita ganti menjadi x plus 4 dan 4 per x, maka bentuknya jadi berubah. Bentuknya jadi berubah apa kira-kira? Berarti basisnya bukan lagi x, tapi basisnya menjadi x per 4 sama 4 per x. Maka bentuknya itu jadinya 3 dikurangin sama 2 dikali dengan x per 4. Nah, ini ditulis x per 4 log dari berapa? Dari 4 gitu ya. Lalu nanti ditambah, tutup kurung ya, ditambah sama buka kurung, ini 4 per x. Berarti jadinya 3 ditambah sama ini jadinya 4 per x. 4 per x-nya berarti log 4. Sama dengan, ya, kira-kira diapain lagi nih? Kalau dilihat dari jawabannya, nanti logaritmanya hilang, variabel x-nya pun hilang. Ini ada 2 ya, di sini ada 2. Kurang angka 2. Oke. Lalu gimana nih biar x per 4 log-nya itu hilang? Maka kita lihat lagi sifat mana yang bisa kita pakai. Nah, kalau dilihat dari bentuknya, berarti di sini ada x per 4, ada 4 per x, berarti hanya ditukar posisi dari penyebut dan pembilangnya. Nah, artinya ini bisa kita ubah bentuknya. Ini pertama, ini 3 tambah 3 dulu. Nah, biar lebih sederhana, berarti jadinya 6. Lalu dikurangin sama 2, pangkatnya ini jadi basisnya 4x per 4 log 4. Gitu ya. Nanti dikurang ini. Maaf. Ini dikurang ya. Berarti di sini dikurangin dengan 2. Nah, basisnya di sini adalah 4 per x log 4. Nah, ini kalau kurungnya kakak keluarin. Berarti sama dengan 6 dikurangin sama 2. Yang di sininya itu adalah x per 4 log 4. Gitu. Nah, yang belakangnya ini kakak ubah nih. Jadi min 2 ini diubah menjadi x per 4. Biar sama-sama x per 4. Tapi pangkatnya jadi min 1. Gitu ya. Nah, nanti di sini lognya log 4. Tetap log 4. Lalu di sini min 1-nya bisa kita turunkan ke bawah. Karena di sini basisnya 1. Berarti nanti bentuknya menjadi apa? Ini kakak taruh di sini ya. Karena nggak muat kayaknya takutnya di sana. Dah, berarti di sini sama dengan 6 dikurangin sama 2. Nanti di sini jadinya x per 4 log 4.
nanti dikurangin sama 2 buka kurung 1 per min 1. Nah, nanti jadinya X per 4 log 4. Nah, 1 per min 1 itu berapa? Min 1 dikali sama min 2, maka bentuknya menjadi 6 min 2 pangkat X per 4 gitu ya, log 4 ditambah sama 2 X per 4 log 4. Nah, ini kan sama ya, sama-sama X log 4, X per 4 log 4, ini juga X per 4 log 4. Nah, di sini koefisiennya adalah min 2 sama 2, berarti ini habis. Nah, karena ini habis, maka hasil akhirnya jadi berapa? Hasil akhirnya jadi 6. Maka jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 3. Gimana? Untuk soal nomor 3. Kak, kenapa itu X per 4 pangkatnya min 1? Pangkatnya min 1. Oh, yang ini ya? Bentar. Mm-mm. Akan ganti ini dulu. Ini. Di dalam eksponen, ini ya, kita punya bentuk, kita punya A per M, E per B, pangkat M, gitu ya. Berarti kan ini sama dengan, ini kalau berdasarkan sifat ya, ini jadi A per M dibagi dengan B per M. Nah, ini salah satu sifatnya. Nah, ini juga bisa kita ubah nih. Berarti karena yang tadi awalnya itu adalah 4 per X. Nah, ini kan pangkatnya pangkat 1 gitu ya. Berarti kan ini bisa kita ubah menjadi 4 per 1 dibagi dengan X pangkat 1. Oke. Nah, ini kalau kita naikkan ke atas, berarti kan pangkatnya jadi negatif 4 pangkat min 1 dibagi dengan, X pangkat min 1 dibagi dengan 4 pangkat min 1. Oh, sama-sama pangkat min 1 nih. Pakai sifat yang atas lagi, maka bentuknya menjadi X per 4 dipangkatkan dengan min 1. Ini sifat yang bisa kita pakai. Atau ada sifat langsungnya. Untuk sifat langsungnya itu adalah kalau kita punya A per B dipangkatkan dengan M, yang di dalamnya bisa kita tukar jadi B per A, asalkan pangkat luarnya menjadi min M. Nah, artinya kalau kita punya 4 per X, di sini pangkatnya adalah 1, biar pangkatnya negatif 1, nah di dalamnya berarti harus kita tukar jadi X per 4, nanti pangkatnya adalah negatif 1. Itu untuk penjelasan pangkat negatifnya. Gimana? Jelas? Atau ada yang masih bingung? Terus itu min 2 dalam kurung 1 per min 1. Iya. Kita dapatnya gimana, Kak? Ini gini. Gimana ya? Kalau ada pangkat, nah, di dalam logaritma di basis dan di basis dan numerus. Jadi kalau kita punya A pangkat M, gitu ya, A pangkat M log, B pangkat M, oh ini ada nih, udah ada di sini. Kalau kita punya ini, A pangkat M log B sama dengan 1 per M dikali sama A log B. Nah, ini kan sama ya bentuknya ya. Berarti kan di sini kan pangkatnya sebenarnya B-nya itu adalah pangkat 1. Jadi kalau di sini pangkat 1, maka nanti ini pangkatnya bisa kita turunkan ke bawah. Berarti di sininya 1, nanti yang di sininya M, maka bentuknya menjadi 1 per M. Sedangkan kalau yang ini gimana? Yang di sininya 1, yang di sininya berapa? Min 1. Maka kalau kita bisa pakai sifat yang warna hijau, jadinya 1 dibagi dengan min 1. Gitu. Gimana? Ngerti, Kak. Makasih. Sama-sama. Untuk yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Jadi nanti hafalin lagi ya sifat-sifat dari logaritma. Karena memang nggak bisa diprediksi nih mana sifat yang dipakai untuk soal-soal logaritma. Banyak latihan soal, nanti lama-lama sifatnya akan hafal sendiri. Oke, lanjut ya. Untuk soal nomor 4. Oke, untuk soal nomor 4 ini materi tentang limit. Untuk mengerjakan soal tentang limit, maka langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah substitusi batasnya ini X mendekati 0, itu ke dalam fungsi yang ada di sebelah kanan. Karena nanti ada dua kemungkinan. Ada yang hasilnya itu adalah bukan 0 per 0. Ingat, kalau bukan 0 per 0 berarti itu adalah bentuk yang bukan tak tentu. Berarti selesai pengerjaan limitnya. Tapi kebanyakan untuk soal-soal limit yang bentuknya adalah pecahan, itu lebih banyak hasilnya adalah 0 per 0.
Nanti kalau hasilnya 0 per 0 gimana? Berarti itu bukan hasil akhirnya. Maka kita harus ubah bentuk atas atau bentuk bawahnya agar nanti hasil akhirnya bukan lagi 0 per 0. Nah, kira-kira untuk soal nomor 4, coba kita cek dulu ya. Kita substitusi dulu nolnya. 2 akar pi, berarti tetap 2 akar pi, karena itu sebuah konstanta. Lalu dikurangin sama akar dari ini tetap 4pi, terus ditambah dengan 2. Sin 0 berapa? Oh, sin 0 itu adalah 0. Dibagi dengan sin 2x, x-nya 0, berarti 2 kali 0, 0, sin 0 adalah 0. Lalu dikalikan dengan berapa nih? 0, berarti kalau dimasukkan ke sini, berarti jadinya cos 2 kali 0 itu adalah 0, cos 0 itu adalah 1. Nah, ini kalau kita hitung, berarti nanti jawabannya sama dengan ini adalah 2 akar pi, sedangkan yang belakangnya itu kan sisanya adalah min akar 4pi ya. Ini kakak tulis dulu, min akar 4pi, nanti hasilnya dibagi dengan 0. Nah, akar dari 4pi itu bisa kita ubah bentuknya. Akar dari 4 itu berapa? 2. Berarti jadinya 2 akar pi, nanti hasilnya dibagi dengan 0. Maka jawaban akhirnya adalah 0 per 0. Nah, ini adalah bentuk yang tak tentu. Kalau bentuk tak tentu berarti harus ada perubahannya. Cara yang pertama, bisa dikalikan sekawan. Kenapa? Karena bentuknya ada bentuk akar. Nanti kita kalikan sekawan dengan bentuk yang atas. Atau cara yang kedua, bisa kita pakai cara yang namanya dalil L-Hospital, yaitu dalil turunan. Nah, untuk konsep turunannya bukan turunan U per V ya, tapi turunin pembilangnya sendiri, nanti turunin bagian penyebutnya sendiri. Nah, nanti rumus-rumus yang bisa kita pakai itu adalah dua ini. Yang pertama itu adalah ketika kita punya Y sama dengan sin BX, berarti turunannya adalah, ini B-nya taruh di depan, sin turunannya adalah cos, tapi bentuknya adalah cos BX. Yang kedua, rumus bantuannya adalah ketika kita punya Y sama dengan akar dari GX. Nah, kemarin kita udah bahas ya, Y sama dengan akar dari GX, maka cara cepatnya itu nggak perlu kita pangkatin setengah, lalu diturunin ke bawah, dikurangin setengah, dan seterusnya. Tapi kita bisa pakai rumus bantu ini. Cara nuruninnya itu adalah turunin dulu bagian dalam fungsi dari akarnya. Akarnya lepas. Berarti jadinya G aksen dari X dibagi dengan 2 kali akar dari GX. Nanti kita pakainya ini, karena bentuknya adalah akar. Gitu ya. Nah, ini kakak tulis dulu soalnya. Berarti di sini adalah limit X mendekati 0 dari 2 akar pi, ya, lalu dikurangin sama akar dari 4pi, ditambah sama 2 sin X. Nah, dibagi yang bawah, mau kakak ubah nih bentuknya. Nah, perubahannya pakai apa? Pakai rumus trigonometri sudut rangkap. Nah, salah satu rumus sudut rangkap itu adalah ketika kita punya sin 2A, nah, itu bisa kita ubah menjadi apa? Menjadi 2 sin A dikali dengan cos A. Artinya, kalau kita punya sin 2A, sin 2X dikali dengan cos 2X. Nah, ini kalau kita sama ini, bentuknya menjadi bentuk yang di atas, berarti karena di sini nggak ada angka 2-nya, kalau 2-nya pindah ke sebelah kiri, berarti jadi setengah. Berarti ini kakak tulis di sini setengah. Oke. Karena di sininya A, lalu di sininya A menjadi 2A, artinya kalau kita punya 2X dan 2X, maka bentuknya menjadi apa? Menjadi sin 4X. Nah, perubahannya kita ubah jadi kayak gini. Jadi nanti trigonometrinya hanya 1, nggak perlu 2 trigonometri. Gimana untuk penjabaran sin sama cosnya? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke, kalau nggak ada, berarti kita lanjutin untuk pembahasan yang sebelah kiri. Berarti yang bawahnya langsung kakak ubah aja ya, langsung diubah menjadi setengah sin 4X. Nah, ini tadi hasilnya juga tetap 0 per 0. Berarti kita pakai yang namanya dalil L-Hospital. Oke, kita turunin, coba atasnya diturunin. Berarti bentuknya menjadi limit X mendekati 0. Konstanta kalau diturunin jadinya 0. Ini kan konstanta, nggak ada variabel X-nya. Lalu dikurangin. Yuk, yang belakang pakai rumus bantu yang bawah nih, turunin dulu dalamnya. Cara nurunin dalamnya berarti di sini 4pi itu turunannya adalah 0. Ini kita tulis dulu ya. 0 ditambah sama 2 sin X. Berarti kalau 2 sin X turunannya jadi apa? Turunannya menjadi 2 cos X.
Nah, nanti hasilnya dibagi sama 2 akar GX, berarti 2 akar dari bentuk akar aslinya, yaitu 4pi ditambah sama 2 sin X. Nah, yang bawahnya sekarang, untuk bagian penyebutnya setengah dari sin 4X, pakai yang warna ungu ini, berarti setengahnya diemin aja, B-nya 4, berarti 4 dikali dengan cos 4X. Gitu ya, ini coret sama coret, jadi biar sederhana hasilnya itu adalah 2, maka bentuknya menjadi apa? Ini sama dengan, maka ini jadinya limit X mendekati 0, ini kan min ya, berarti ini bisa ditulis jadi gini, min 2 cos X, nanti hasilnya dibagi dengan 2 akar dari 4pi ditambah sama 2 sin X, nanti yang bawahnya jadi apa tuh? Yang bawahnya menjadi 2 cos 4X. Nah, ini 2-nya bisa disederhanakan. Nah, kalau udah disederhanakan, kalau udah diubah bentuknya pakai dalil L'Hospital, pakai turunan, berarti kita bisa masukin ulang nih. X mendekati 0-nya. Oke, kalau kita masukin ulang, maka bentuknya jadi, gimana nih? Bentuknya menjadi X-nya sama dengan 0, berarti jadinya min ya. Min, yang atasnya itu adalah cos 0 dibagi dengan akar dari 4pi ditambah sama 2 sin 0, gitu. Nanti hasilnya dibagi semua sama 2 cos 4 kali 0, berarti jadinya cos 0. Sama dengan cos 0 itu berapa? Boleh bantu jawab, cos 0 itu berapa? Berapa cos 0? 1. 1. Berarti ini jadinya adalah min 1. Gitu ya. Berarti min 1 dibagi dengan berapa ini? Akar dari, ini kan 0 ya. Sin 0 itu adalah 0, 2 kali 0 itu berarti 0. Berarti di sini tetap akar dari 4pi. Gitu. Nah, nanti di sini dikali. Dikali dengan berapa? Oh, dibagi dulu aja. Sebenarnya dikali juga langsung nggak apa-apa. Ini berarti jadinya 2 dikali dengan 1. Berarti jawabannya sama dengan, ini jadi min 1 per akar dari 4 itu adalah 2 akar pi, pi-nya tetap di dalam akar, nanti hasilnya dibagi dengan 2. Berarti hasil akhirnya jadi gimana? Min 1 per 4, gitu ya, akar pi. 1/4 akar pi. Berarti jawabannya yang mana nih? Min 1 per 4 akar pi, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, itu untuk penjelasan soal nomor 4. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal nomor 4? Ini 2-nya nanti dikalikan dengan 2 ya. Jadi jangan dinaikin ke atas 2-nya. Jadi kalau kita punya misalkan A per B dibagi dengan C, berarti nanti bentuknya menjadi apa? A per B kali C. Kalau kita punya A, sedangkan pecahannya ada di bawah, B per C, berarti C-nya naikkan ke atas. Berarti jadi A kali C, lalu dibagi dengan B. Nah, lain lagi kalau bentuknya adalah pecahan dibagi dengan pecahan C per D. Berarti nanti bentuknya menjadi A dikali dengan D dibagi dengan B kali C. Oke. Bisa ya untuk soal nomor 4? Oke, kalau nggak ada mau ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini bisa difoto dulu. Oke, untuk soal nomor 5, ini materinya tentang barisan aritmatika. Oke, barisan aritmatika berarti pengertiannya apa? Kumpulan bilangan yang mempunyai beda sama, gitu ya. Beda itu adalah bisa U2 kurang U1, lalu bisa U3 dikurangin sama U2, dan seterusnya. Nah, di sini diketahui jika suku kedua, suku kelima, dan suku ke-8 dari barisan aritmatik berturut-turut adalah K plus 2, lalu 5K plus 3, dan 10K plus 2. Maka jumlah 7 suku pertama yang mungkin dari deret tersebut adalah, nah berarti ini adalah rumus yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah 2 kalinya UT. UT itu adalah suku tengah, sama dengan A ditambah dengan UN. Nah, A di sini itu sebenarnya bisa kita ubah menjadi suku awal ya. Jadi nggak harus A itu adalah suku pertama. Berarti ini bisa kita ganti biar nanti rumusnya jadi bisa dipakai untuk semua jenis soal, gitu ya. Untuk suku tengah, berarti A-nya ini itu bisa kita ganti menjadi suku pertama. Suku awal, bukan suku pertama. Suku awal dari barisan yang diketahui, sedangkan yang ini itu adalah suku akhir.
Artinya kalau ya, misalkan kita punya U4, lalu di sini itu adalah U7 dan di sini U10. Nah, ini bisa pakai rumus suku tengah. Kenapa bisa pakai rumus tengah-tengah? Karena di sini kalau dilihat dari lompatan sukunya, ini lompat 3. Nah, ini lompat 3. Gitu ya, 7 ke 10 lompat 3. Maka kalau kita bisa pakai rumus yang ini, maka rumusnya adalah 2 kali suku tengah. Siapa yang jadi suku tengah? U7. Lalu sama dengan suku awalnya itu adalah U4, lalu ditambah dengan U10. Ini dia rumus yang bisa kita pakai untuk rumus-rumus suku tengah. Ini contohnya. Tapi di dalam soalnya, ternyata yang diketahui itu adalah suku kedua, suku kelima, dan suku ke-8. Nah, kira-kira bisa nggak ya? Kalau kita punya suku 2, kita cek dulu suku 2, lalu suku yang kelima, dan suku yang ke-8. Ini ke sini lompat berapa? Ternyata lompat 3, berarti plus 3. Nanti dari sini ke sini, oh ternyata di sini lompat 3. Oh, berarti kita bisa pakai rumus suku tengah. Berarti rumus suku tengahnya itu adalah 2 dikali suku tengahnya, yaitu U5, lalu sama dengannya berarti di sini U2 ditambah dengan U8. Nanti substitusi buat mendapatkan nilai K-nya. Karena nanti kalau K-nya udah dapat, kita bisa dapetin A sama B-nya. Karena untuk mendapatkan Sn yang kita butuhkan adalah berapakah nilai A dan berapakah nilai B-nya. Substitusi ya. U5-nya yang mana U5? U5-nya itu adalah yang 5K plus 3. Sama dengan U2-nya itu adalah K plus 2, lalu ditambah dengan 10K plus 2. Ini disederhanakan dulu, kaliin ke dalam, berarti jadinya 10K ditambah sama 6, sama dengan, tambahin ya, K ditambah sama 10K, berarti jadi 11K, lalu ditambah sama 4. Nah, geser kiri kanan, pindah ruas, berarti di sini 10K dikurangin sama berapa nih? 11K, berarti jadinya min K. Berarti min K-nya sama dengan 4 kurang 6 jadinya min 2, maka dari sini kita dapatkan kalau K-nya sama dengan 2. Oke, itu adalah langkah yang pertama. Nah, setelah dapatin nilai K-nya, berarti nanti nilai K-nya bisa kita substitusi ke suku-suku yang diketahui. Yang pertama kan tadi yang diketahui apa? U2. Berarti U2-nya itu berapa tuh? U2-nya itu adalah K plus 2. Nah, kalau U2-nya itu adalah K plus 2, berarti kita bisa substitusi kalau 2 ditambah sama 2, nanti hasilnya adalah 4. Nah, ini kalau kita jabarkan, kalau yang namanya U2 itu adalah A ditambah 2 kurang 1 kali B, karena indeksnya dikurangin 1. Nah, artinya kita dapatkan kalau A ditambah sama B, nanti hasilnya sama dengan 4. Lalu kita masukkan lagi nih suku yang kelima. Berarti suku yang kelima itu rumusnya adalah 5K plus 3. Berarti substitusi nilai K-nya 5 kali 2 ditambah sama 3, berarti hasilnya adalah 13. Berarti ini kalau kita jabarkan lagi, kalau U5 berarti indeksnya berkurang 1 jadi 4, maka bentuknya menjadi A ditambah sama 4B, hasilnya adalah 13. Nah, kita perlu masukin yang ketiga nggak? Boleh, enggak pun nggak apa-apa, gitu ya. Karena kita hanya punya 2 persamaan, kita hanya butuh 2 persamaan. Nanti kita bisa eliminasi nih dari persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Ini kalau kita eliminasi berarti dikurangin. Berarti A-nya habis, maka sisanya tinggal apa nih? Tinggal min 3B sama dengan 4 kurang 13 itu adalah min 9, maka kita dapatkan B-nya sama dengan 3. Kalau udah, substitusi ke salah satu persamaan buat dapetin nilai A-nya. Untuk persamaan pertama katanya A tambah B sama dengan 4, B-nya 3, berarti kita dapatkan kalau A-nya sama dengan 1. Oke, semuanya sudah ada. Berarti kita lanjut ke langkah yang ketiga. Jumlah 7 suku pertama berarti S7. Masukin ke rumus yang terakhir ya, N per 2 berarti 7 per 2, buka kurung 2 dikali sama A, berarti 2 kali 1 ditambah sama 7 dikurangin 1, lalu dikali sama 3. Berarti hasilnya karena 7 per 2 nanti bentuknya pecahan, dah diemin dulu aja. Nanti dikali dengan 2 ditambah, ini kan 6 ya, 6 kali 3 itu berarti jadinya 18. Berarti sama dengan 7 per 2 dikali dengan 20. Nah, ini kebetulan bisa kita sederhanakan, berarti ini jadi 10, maka hasil akhirnya menjadi 7 ya, 7 kali 10 sama dengan 70. Oke, berarti jawabannya yang D untuk soal nomor 5. Gimana?
Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke, sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah jelas, kakak lanjut ke soal nomor 6. Kalau agak kecepatan bilang ya, boleh diulang poin yang mana. Oke, untuk soal nomor 6, ini materi apa? Ini materi tentang suku banyak. Oke, kalau udah ada materi tentang suku banyak, ada dua kemungkinan. Yang pertama, suku banyaknya diketahui. Yang kedua, suku banyaknya tidak diketahui. Untuk soal nomor 6, ini ternyata suku banyaknya diketahui, tapi belum lengkap. Karena masih ada A, B, dan C-nya. Lalu gimana caranya? Ya harus kita dapatkan dulu tuh A, B, C-nya. Karena yang ditanya adalah A ditambah B ditambah dengan C. Oke. Nah, kalau misalkan kita punya fx dibagi dengan x min a itu bersisa b, maka bisa kita tulis menjadi fa sama dengan b. Nah, pertama, langkah yang pertama, kita tulis dulu nih px-nya. Nah, di situ px-nya diketahui adalah x pangkat, berapa tuh pangkat 3, ditambah sama ax pangkat 2, lalu ditambah bx, ditambah sama c. Kalau kita punya bentuk suku banyak atau SB ya, kita singkat jadi SB, suku banyak itu kan rumusnya adalah pembagi, lalu dikali dengan hasil bagi, gitu ya, hasil bagi, lalu ditambah dengan sisa bagi. Gitu ya. Ini adalah penjabaran dari suku banyaknya. Nah, karena di situ ada kata-kata apa? Kata-kata habis dibagi. Kalau ada kata-kata habis dibagi atau ada kata-kata faktor dari, oh berarti sisanya sama dengan berapa? Ada yang tahu? Kalau ada kata-kata habis dibagi atau faktor dari, berarti artinya sisanya sama dengan 0. Berarti di sini sisanya sama dengan 0. Misal 4 habis dibagi 2, ya berarti kalau 4 dibagi 2 ya sisanya 0. 6 habis dibagi 3, ya berarti 6 dibagi 3 nanti sisanya sama dengan 0. Ya, nah berarti katanya di sini gimana? Sisa pembagian X plus 1 itu adalah 6 jika PX habis dibagi dengan X plus 2 dan X min 2 gitu ya, habis dibagi. Nah berarti kita pertama pakai yang ini dulu nih. Nah, pakai ada kata-kata habis dibagi. Ini kalau kita masukkan ke sebelah kanan, maka kita bisa tulis, oh suku banyaknya itu adalah PX. Gitu ya, PX sama dengan pembaginya yang mana? Pembaginya itu adalah X plus 2 dan X min 2. Berarti ini bisa kakak tulis jadi X plus 2 sama X min 2 sebagai pembaginya. Hasilnya yang mana? Hasilnya kita belum tahu nih hasilnya berapa. Oh berarti hasilnya kita taruh aja kurung di sini. Nanti ditambah dengan sisa. Karena habis dibagi berarti sisanya sama dengan 0. Berarti kita punya bentuk kalau PX-nya sama dengan buka kurung ini X plus 2 dikali dengan X min 2, nah kita tebak nih kira-kira nanti bentuk dari hasilnya itu seperti apa. Nah kira-kira bentuknya gimana? PX-nya, kalau dilihat dari PX-nya ternyata di sini kita butuhnya adalah X pangkat 3. Gitu ya, karena kita butuhnya X pangkat 3, maka di sini kalau kita kalikan baru ada X sama X. Berarti X kali X itu adalah X pangkat 2, biar jadi X pangkat 3, berarti kan harus kita kalikan dengan X lagi di sebelah kanan ya. Berarti muncul X di sini. Gitu ya. Berarti di sini muncul X. Sebentar ya. Kita mau cas dulu. Nah, berarti muncul X di samping kanan ya. Lalu kan biasanya ya konstanta, X itu nggak ya berdiri sendiri, karena kita nggak tahu konstantanya berapa. Berarti konstantanya itu kita anggap sebagai A. Nah, 0 yang di belakang udah hilang, nggak usah ditulis. Oke, nah kalau udah, berarti ini yang pertama. Dari bentuk yang pertama itu kita dapatkan bentuk seperti ini. Lalu yang kedua, katanya sisa pembagian PX dengan X plus 1 itu adalah 6. Nah, kita bisa pakai teorema sisa ini. Ketika suku banyak dibagi dengan X min 2 bersisa B, maka FA itu sama dengan B. Karena pembaginya itu adalah X plus 1, dari kalimat pertama, kalau pembaginya itu adalah X plus 1, maka dari sini kita dapatkan kalau X-nya sama dengan negatif 1. Dan kita substitusi nih ke dalam suku banyak yang ada di sebelah kanan. Berarti P-nya itu berubah menjadi P-1
Gitu ya. Min satunya substitusi ke dalam suku banyak yang sebelah kanan, berarti min 1 ditambah sama 2, lalu dikali dengan min 1 kurang 2, lalu dikali dengan min 1 ditambah sama A. Nah, nanti dari sini kita dapatkan nilai A-nya. P min 1, oh berarti P min 1 sebagai sisa ketika PX dibagi dengan X plus 1. Berarti ini adalah P min 1-nya. Berarti dari sini kalau P min 1-nya itu sama dengan 6. Nah, taruh di bawahnya, berarti 6 sama dengan, hitung, 1 dikali dengan min 3, lalu dikali dengan min 1 plus A. Gitu ya. Berarti di sini jadinya 6 sama dengan, jadinya berapa tuh? Ini min 3 dikali sama ini, berarti jadinya 3, lalu 3 ditambah dengan A. Berarti kita dapatkan kalau A-nya sama dengan berapa? Ini 3 kali min 3A ya. Oh, ini min 3 berarti di sini adalah min 3A. Kan dikali 2 kali, berarti di sini min 3A. Dan min 3A-nya geser ke kiri jadi 3A, maka hasilnya jadinya berapa itu ya? Ini min plus 3, berarti A-nya negatif 1 ya. Berarti A-nya itu adalah, ini kan 3, ini min 3, betul? Berarti A-nya kita dapatkan kalau A-nya itu adalah negatif 1. Oke, untuk langkah pertama sampai sini dulu. Sebelum kakak lanjutin ke langkah yang kedua, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau ada yang bingung? Nggak ada, Kak. Nggak ada, bisa lanjut ya. Oke, langkah yang kedua. Nah, untuk langkah yang kedua, baru kita masukkan ke PX-nya. A-nya substitusi ke sini. Kalau disubstitusi, berarti bentuk PX-nya jadi PX sama dengan X plus 2, lalu kita kalikan dengan X min 2, terus ini jadinya X min 1. Berarti PX-nya itu kalau ubah jadi bentuk awalnya, X pangkat 3 ditambah sama AX kuadrat gitu ya, ditambah sama BX tambah C. Sedangkan yang samping kanan ini kalau dikalikan pelangi berarti jadinya X kuadrat min 4 gitu ya. Nanti hasilnya dikalikan lagi dengan X min 1. Dan ini bentuk yang sama, nanti boleh ditulis ulang di bawahnya. Berarti sama dengan, coba dikali pelangi. X kuadrat dikali dengan X berarti jadinya X pangkat 3. X kuadrat dikali min 1 berarti jadinya min X kuadrat. Min 4 dikali sama plus X berarti jadinya min 4X. Min 4 dikali sama min 4 berarti hasilnya adalah plus 4. Oke, dari sini berarti kita bisa samain A, B, dan C-nya. Di mana A-nya itu apa? A-nya itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Gitu ya. A-nya itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Oh, berarti X pangkat 2 di sini koefisiennya adalah negatif 1. Berarti A-nya sama dengan negatif 1. Lalu B-nya koefisien dari X-nya. Di sini koefisien dari X-nya adalah negatif 4. Berarti B-nya sama dengan negatif 4. Lalu C-nya, berarti C-nya di sini, ini C-nya sama dengan 4. Berarti C-nya sama dengan 4. Tambahin. Berarti kalau ditambahin jadinya A plus B plus C, maka hasilnya sama dengan min 1. 1 ya. Berarti jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 4. Disamain kiri sama kanan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Kalau sudah paham dan nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, ini materinya tentang lingkaran. Kalau untuk materi-materi lingkaran memang ada yang butuh gambar, ada yang nggak perlu digambar. Nanti kalau misalkan agak kurang susah ngebayangin kalau tanpa gambar ya lebih enak digambar. Jadi kita bisa tahu nih apa yang diketahui, lalu kita bisa tahu apa yang bisa kita cari dari gambar tersebut. Nah, untuk soal yang di sebelah kiri katanya gini. Diketahui dua lingkaran berpusat di titik pusat koordinat yaitu 0,0 berjari-jari R kecil dan R besar. Sebuah garis L menyinggung lingkaran dalam di titik E dan memotong lingkaran luar di titik P. Jika diketahui selisih antara luas lingkaran yang luar, artinya luas lingkaran yang besar,
dan luas lingkaran yang kecil adalah 36pi dan EOP, sudut EOP-nya itu adalah 60 derajat, maka luas lingkaran yang luarnya itu berapa? Nah, karena yang ditanya itu adalah luas lingkaran luar, berarti nanti rumusnya kita pakai apa? Luas lingkaran itu sama dengan pi, karena luar itu adalah kita pakainya R besar, berarti rumusnya adalah R besar yang dikuadratin. Maka ini yang harus kita cari, nilai R besarnya. Lalu sketsa gambarnya gimana? Nanti untuk sketsa gambarnya bentuknya seperti ini. Garisnya bebas. Garis L-nya itu bebas, boleh miringnya kemana, miringnya ke mana, nggak masalah. Karena di situ sama sekali garis L-nya nggak dikasih tahu persamaannya seperti apa. Jadi kakak gambarnya ini. Ini titik E-nya, dia menyinggung menyinggung lingkaran dalam, dan titik P-nya itu adalah memotong lingkaran luar. Berarti di sini itu adalah E, yang di sininya itu adalah P. Nah, sifat dari jari-jari dan garis singgung itu harus tegak lurus. Jadi selalu tegak lurus. Makanya di sini ada tanda tegak lurus. Gitu ya. Berarti artinya PEO itu adalah segitiga siku-siku. Dan segitiga sudut EOP-nya adalah 60 derajat. Berarti yang di sininya 60 derajat. Langkah yang pertama. Ya, langkah yang pertama, kalau dilihat dari gambarnya, ini kakak keluarin segitiga EOP-nya. Nah, ini segitiga EOP-nya adalah segitiga siku-siku. Ini adalah P, yang di sini itu adalah E, terus ininya O, ini sudutnya itu adalah 60 derajat. Apa aja yang diketahui dari segitiga PEO? Yang pertama adalah dari O ke E. O ke E-nya itu apanya lingkaran kecil? Ada yang bisa bantu jawab? O ke E itu apanya lingkaran kecil? O ke E itu adalah apanya? Jari-jari dari lingkaran kecil. Oh, berarti di sini adalah R kecilnya. Nah, ini kita masukin ke sini, berarti O ke E adalah R kecilnya. Lalu yang kedua, dari O ke P. Dari O ke P ini adalah jari-jari dari lingkaran luar, gitu ya. Nah, lingkaran yang besar, berarti di sini adalah R besarnya. Maka R besarnya kalau kita masukin ke gambar segitiganya, posisinya ada di sini. Nah, kalau udah, berarti di sini kita bisa pakai salah satu trigonometri. Salah satu trigonometri yang kita bisa pakai adalah kalau dilihat dari sudutnya ini adalah sisi samping, lalu yang di sininya itu adalah sisi miring. Samping bagi miring, oh berarti pakainya adalah trigonometri cos. Berarti cos 60 derajat sama dengan, berarti rumusnya adalah OE dibagi sama PO. Di mana OE-nya itu adalah R kecil, yang ini adalah R besar. Maka kita dapatkan kalau cos 60. Cos 60 itu berapa? Cos 60 itu adalah setengah. Berarti setengah sama dengan R per R juga. Kali silang ya. Berarti dapat kalau 2R sama dengan R, gitu, maka R kecilnya itu sama dengan setengahnya dari R besarnya. Nah, kita dapat persamaan yang pertamanya seperti ini. Lalu langkah yang kedua, dari kalimat yang ada di soal diketahui kalau selisih dari luas dua lingkaran itu adalah 36pi. Kan katanya gitu ya. Ada 36pi, berarti artinya luas lingkaran yang luar, kalau dikurangin sama luas lingkaran yang dalam, gitu, ini hasilnya adalah 36pi. Substitusi rumusnya, ini adalah pi kali R pangkat 2, gitu ya, R-nya kapital, ini R, pi kali R pangkat 2 juga, ini sama dengan 36pi. Karena semuanya punya pi dan ini adalah bentuknya operasi pengurangan, berarti nanti ini pi-nya bisa kita coret nih. Atau nanti ini kita bagi aja ya, kita bagi aja sama pi. Berarti kalau dibagi sama pi, maka kita dapatkan kalau R kuadrat, di sini R kuadrat juga, nanti hasilnya adalah 36. Nah, persamaan kedua kita dapatin. Terus dari persamaan yang pertama, itu bisa kita substitusi ke sini. Biar variabelnya muncul hanya R besar. Berarti ini tetap, nah ini kita bisa ubah menjadi setengah. Dari R dikuadratkan sama dengan 36. Berarti jadi R kuadrat dikurangin sama 1/4 R kuadrat, itu sama dengan 36. Ini koefisien 1 ya. Berarti jadinya 1 R kuadrat dikurangin sama 1/4 R kuadrat, maka hasilnya adalah 3/4 R kuadrat sama dengan 36. Ada yang bisa bantu jawab, kira-kira R kuadratnya sama dengan berapa? Nah, kira-kira berapa nih R kuadratnya? Gimana cara ngitungnya tuh? 3/4 R kuadrat sama dengan 36. Berarti R kuadratnya sama dengan
Boleh bantu itu hasil akhirnya aja nggak apa-apa. Nanti kakak catat tuh caranya di sini. Hasil akhirnya berapa? Ada yang bisa bantu jawab? Gimana? Berarti 36 ini kan ke sana ya. Pindah ruas ke kanan dikali sama dengan dikali dengan 4/3. Coret. Nah, sederhanakan 1 sama 12, berarti 12 dikali sama 4, maka hasilnya adalah 48. Nggak perlu kita cari nilai R-nya sama dengan berapa, karena untuk langkah yang ketiga, itu yang ditanyakan adalah luas lingkaran yang luar. Jadi kita butuhnya adalah R kuadrat. Tadi rumusnya apa? Pi dikali sama R kuadrat. Nah, substitusi Pi-nya diemin aja, R kuadratnya tadi berapa? 48. Berarti hasil akhirnya adalah 48 Pi. Maka jawabannya adalah yang B untuk soal nomor 7. Ada 3 langkah ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti kalau yang ditanya R kecil ya bisa diubah ya. R besarnya kan udah tahu, atau dari sini kita ubah. Kan dari sini itu kan sebenarnya ada 2 kemungkinan kan. Bisa R, bisa gini nih, ada 2 kemungkinan. Bisa R kecil sama dengan setengah dari R besar gitu ya. Atau langsung aja R sama dengan 2 kalinya R. Kalau yang ditanya jari-jari lingkaran besarnya, berarti nanti kita pakainya yang ini. Tapi nanti kalau yang ditanya luas atau jari-jari lingkaran kecilnya itu adalah, yang ditanyakan adalah jari-jari lingkaran kecilnya, maka kita bisa pakai bentuk yang bawah. Tergantung kebutuhan sebenarnya. Baik, nggak ada yang mau ditanyakan, lanjut ke soal nomor 8. Banyaknya bilangan bulat genap X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Oke, bentuknya adalah pertidaksamaan, berarti nanti kita butuh nilai X-nya, bikin garis bilangan, yang terakhir adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, langkah yang pertama, coba yang atasnya kita kali pelangi, yang bawahnya juga kita kali pelangi dulu. Berarti nanti bentuknya jadi gimana? Ayo boleh bantu jawab yang atas, gimana nih? X plus 2 dikali dengan X min 2, maka penjabarannya jadi, kalau kita punya A plus B dikali dengan A min B, berarti cukup depan kali depan dikurangin dengan belakang kali belakang, gitu ya. Karena tengahnya nanti habis. Min 2AB, min AB ditambah sama plus AB-nya habis. Nah, berarti artinya gimana nih? Depan kali depan, berarti bentuknya adalah X kuadrat. Belakang kali belakang, min 4. Dibagi dengan ini X kuadrat min 16. Nanti kurang dari sama dengan 1. Jangan dikali silang. Gitu ya, karena kita nggak tahu nih posisi penyebutnya itu positif atau negatif gitu ya. Jadi masih tanda tanya positif atau negatifnya. Maka nanti ini min 1-nya itu bisa kita pindahin ke kiri. Karena dipindahin ke kiri berarti jadinya min 1. Nanti yang kanannya jadinya kurang dari sama dengan 0. Biar bentuknya jadi pecahan dua-duanya, berarti ini satunya bisa kita ubah menjadi 1/1. Nah, kalau udah, coba kita samain penyebutnya. Oh, penyebutnya itu adalah X kuadrat min 16 sama 1. Berarti jadinya X kuadrat dikurangin sama 16. Dah, berarti yang atasnya gimana? Yang atasnya itu adalah X kuadrat min 4. Karena penyebutnya udah sama, nanti dikurangin. Kalau di sini X kuadrat min 16 dibagi dengan 1 dikali dengan 1, maka bentuknya jadi X kuadrat min 16. Nanti di sini kurang dari sama dengan 0. Harus dikurungin bagian yang kedua, karena nanti tandanya berubah ketika kurungnya kita hilangkan. Berarti ini jadinya X kuadrat min 4. Ini minnya kita kalikan ke dalam, berarti di sini min, kita kalikan lagi ke yang belakang, berarti jadinya min X pangkat 2 plus 16. Nanti hasilnya dibagi dengan ini X kuadrat min 16 kurang dari sama dengan 0. Nah, yang atasnya
Bisa disederhanakan lagi tuh, kebetulan ada X kuadrat sama min X kuadrat, oh berarti di sini habis. Berarti nanti min 4 ditambah sama 16, berarti jadinya 12 kan yang atasnya. Nah yang bawahnya itu kita balikin lagi ke pemfaktoran yang ada di soal. Tadi pemfaktorannya apa? X plus 4 sama X min 4. Nah nanti di sini kurang dari sama dengan 0. Pembuat nolnya ada dua nih. Pembuat nolnya diambil dari penyebutnya. Karena pembilangnya udah nggak ada variabel X-nya, berarti di sini itu pembuat nolnya, cara bikin pembuat nol itu sama aja kayak cari akar-akar. Kalau di sininya X plus 4, berarti pembuat nolnya adalah min 4. Kalau di sininya X min 4, berarti pembuat nolnya adalah 4, berarti ada dua, yaitu min 4 sama 4. Lalu kita bikin garis bilangannya, taruh di sininya garis bilangannya, berarti kita punya garis bilangannya. Ingat ada dua macam titik. Titik penuh dan titik kosong. Kapan kita pakai titik penuh? Kalau pertidaksamaannya itu bentuknya ada sama dengannya, pertidaksamaannya ada sama dengannya. Bisa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, asalkan bentuknya bukan pecahan. Karena kalau pecahan nanti ada pengecualian. Kalau untuk pecahan, untuk pembuat nol yang kita dapatkan dari penyebut itu nggak boleh titik penuh, harus titik kosong. Contohnya kayak soal yang nomor ini. Ini min 4 sama 4-nya posisinya ada di mana? Ada di bawah, ada di penyebut. Maka ketika kita taruh nih garis bilangannya, maka titik yang kita gunakan adalah titik kosong. Karena nanti ini berpengaruh sama himpunan penyelesaiannya. Jadi jangan sampai keliru untuk menggunakan macam titik itu. Berarti yang berikutnya, masukin angkanya ya. Berarti di sini adalah min 4, lalu yang di sininya itu adalah 4. Lalu setelah itu kita uji tanda positif dan negatifnya. Caranya adalah masukkan nilai X sembarang di daerah 1 atau 2 atau 3 salah satunya. Contoh, kita ambil yang di sini. Nah, di sini ada X-nya sama dengan 0. Masukkan ke dalam bentuk yang terakhir. Berarti jadi 12 dibagi buka kurung 0 ditambah sama 4, lalu dikali dengan 0 kurang 4. Berarti nanti hasilnya jadi apa nih? Hasilnya jadi negatif. Tandanya aja yang kita butuhin. Oh, berarti yang tengah itu adalah daerah negatif. Lalu yang di sini itu adalah daerah positif, yang di sininya juga daerah yang positif. Gitu ya. Nah, berarti lagi apalagi nih yang kita ambil? Berarti di sini adalah kurang dari sama dengan 0. Nah, karena di sini kurang dari sama dengan 0, berarti yang kita ambil adalah himpunan penyelesaian yang negatif. Berarti karena yang negatif, maka ambilnya yang ini sama yang ini. Udah, berarti nanti himpunan penyelesaian yang terakhirnya itu gimana nih? Untuk penyelesaian yang terakhirnya, nah berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah min 4, kalau ditulis ya kurang dari X, kurang dari 4. Nah berarti bilangan bulat genap X, ya berarti bilangan bulat ya bulat. Berarti bulat itu nanti bisa 0, bisa negatif, bisa positif. Kapan itu bulat? Ketika dibagi 2, sisanya adalah 0, gitu ya. Berarti angka berapa aja nih kira-kira kalau di antara min 4 sama 4? Berarti ada min 2, terus ada 0 dan ada 2. Berarti jawabannya ada berapa di sini? Ada 3. Bilangan bulat X yang genap. Maka jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 8. Gimana? Ada yang mau ditanyakan soal nomor 1 sampai soal nomor 8? Boleh bantu responnya dulu. Nggak ada, Kak. Sudah cukup? Oke, mungkin kita bahasnya sampai soal nomor 8 dulu. Nanti boleh dicoba-coba lagi untuk soal yang berikutnya, karena waktunya memang sudah habis gitu ya. Kita punya waktu 1 jam untuk pembahasan ini. Maka kakak cukupkan dulu sampai sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama.